Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan masih di pembahasan tentang cinta. Jika di pertemuan-pertemuan yang lalu kita membahas cinta seseorang terhadap dirinya sendiri, kemudian cinta seseorang terhadap orang tua atau anak ya. Maka di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hubbullahi ta'ala, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'allif menyampaikan dalam kitabnya, inna hubballahi ta'ala fihi at-taqdisu wal ijlalu wat ta'zimu. Cinta kepada Allah Ta'ala mengandung makna pengagungan, penghormatan, dan pemuliaan. Jadi cinta kepada Allah itu artinya kita mengagungkan, menghormati, dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa muntahal ihtiram al-qalbi. Dan ini merupakan puncak penghormatan hati. Walidzalika kana hadzal hubbu madharan min madhahiri gharizati tadayyun awit taqdis. Sehingga cinta ini menjadi manifestasi dari naluri beragama. Takdis kemarin ya. Ada naluri yang ketiga di sini, naluri beragama dan naluri pengagungan. Di dalam pengertian ibadah ya, bahkan ada yang mengatakan bahwasanya ibadah itu baru bernilai ibadah ketika ia dilakukan dilandasi dengan rasa cinta dan pengagungan. Karena ketika kita melakukan sebuah ritual ibadah bukan karena cinta, itu namanya apa? Keterpaksaan. Dan karena cinta inilah kemudian ibadah kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hubbullahi ta'ala asma anwa'il hubbil insani. Dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah jenis cinta manusia yang paling tinggi. Jadi manusia itu punya macam-macam cinta ya. Dan cintanya kepada Allah ini merupakan jenis cinta manusia yang paling tinggi. Karena yang dicintainya bukan benda, yang dicintainya bukan makhluk, tetapi yang dicintainya adalah pencipta dari segala makhluk. Sehingga cintanya pun disebut sebagai cinta yang paling tinggi. Wa akmalus syu'uri wa ajalluhu 'alal itlaq. Dan juga merupakan perasaan yang paling sempurna dan yang paling agung secara mutlak. Jadi ekspresi jiwa kita berupa cinta ini itu paling tinggi, dan kalau dianggap sebagai sebuah perasaan ya perasaan yang paling sempurna. Yatajalla hubbul insani li rabbihi biwasfihi 'abdan lillahi ta'ala. Rasa cinta manusia kepada Rabb-nya itu akan terwujud dalam bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta seorang manusia kepada Rabb-nya itu wujud nyatanya adalah penghambaan. Jadi bukan hanya sekadar pernyataan, tetapi harus menjadi wujud
penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wujud cinta. Alaihi ibadatuhu wa ta'atuhu. Kepada Rabb-Nya lah ibadahnya dan ketaatannya. Wa doa ilaihi, dan berdoa kepadanya. Wal khasyatu minhu, dan takut kepadanya. Wa syukruhu ala ni'amihi, dan mensyukuri segala macam nikmatnya. Jadi tadi manifestasinya banyak ya. Wujud dari cinta kita kepada Rabb kita, kepada Allah, itu bentuknya banyak. Secara umum bentuknya adalah penghambaan. Secara lebih rinci nanti juga akan terwujud kepada ketaatan-ketaatan yang lain. Kemudian kita memanjatkan doa kepadanya. Ini juga merupakan bentuk cinta. Kita takut kepadanya, kemudian kita mensyukuri semua nikmat-nikmatnya. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tamallaka hubbullahi ta'ala qalbal insan, apabila kecintaan kepada Allah ini menguasai hati seorang manusia, dhahara fi kulli amalin yaqumu bihi. Jadi segala macam perbuatan yang nampak itu arahnya adalah kepada Allah. Jadi landasannya adalah karena Allah. Ini kalau cinta kepada Allah sudah menguasai hati seseorang. Semua amalnya itu landasannya atau berdiri di atas rasa cintanya tadi. Wa fi kulli sulukin yasduru anhu. Semua bentuk perilaku, tingkah laku, akhlaknya ini munculnya juga adalah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau cinta sudah menguasai ya. Cinta kepada Allah menguasai hati seseorang. Bihaitsu takunu harakatuhu wa sakanatuhu munqadatun li ta'atillahi ta'ala. Di mana setiap pergerakannya, gerak-geriknya dan juga diamnya semuanya itu tunduk kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu kan antara gerak atau diam ya. Hati seseorang ketika sudah dikuasai oleh cinta kepada Allah, ya setiap pergerakannya, kemudian diamnya, ini semuanya munqadatun li ta'atillahi ta'ala. Tunduk pada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Wa muwajjahatun ila fi'lin ma yuhibbu. Dan akan terarah kepada segala perbuatan yang Allah cintai. Wa yardah, dan Allah ridhai. Wal insanu ta'i al-'abid, seorang manusia yang senantiasa taat dan beribadah, itu akan apa? Yatajannabu kulla ma yusirul karahiyah. Dia akan senantiasa menjauhi hal-hal yang bisa mendatangkan karohiyah, ketidaksukaan. Allati yanha rabbuhu ta'ala anha, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, kalau orang sudah cinta itu kan itu yang dicari. Apa sekiranya yang diridhoi dan apa yang harus saya jauhi karena itu tidak disukai. Jadi intinya adalah seberapa banyak perbuatan-perbuatan atau ketaatan-ketaatan yang bisa kita lakukan dan sejauh apa kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang memang tidak disukai dan dilarang oleh Allah, itu sebenarnya tergantung dari seberapa tingkatan cinta kita kepada Allah. Semakin cinta seseorang, artinya seharusnya dia semakin banyak bisa melakukan ketaatan. Semakin cinta seseorang kepada Rabb-Nya, berarti sejauh itulah dia bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang dilarang bahkan yang tidak disukai, makruh, ya kan? Definisi makruh itu kalau secara bahasa kan dari kata kariha yakrahu, sesuatu yang tidak disukai. Meskipun secara hukum tidak mendatangkan dosa, tetapi perbuatan itu tidak disukai oleh Allah. Nah, orang kalau sudah cinta,
Itu yang dihindari bukan hanya sekadar yang haram, tetapi yang dihindari adalah hal-hal yang tidak disukai. Meskipun tidak dihukum, tetapi karena itu tidak disukai oleh Allah, maka dia hindari. Itu kalau sudah cintanya tingkat tinggi. Wala syai'a fi nafsil mu'min ya'dilu hubbahu lillahi ta'ala. Dan tidak ada sesuatu apapun dalam diri seorang mukmin yang bisa menyamai atau bisa menandingi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang sejati tentunya. Kita ini kalau diukur di dalam diri kita, itu hal yang paling tinggi apa? Cinta kita kepada Allah itu ada yang nandingi tidak? Atau sebenarnya yang paling tinggi adalah cinta kita kepada diri kita sendiri? Itu nanti sudah diukur. Kalau sudah diukur, ya dilihat dari manifestasinya tadi, wujud-wujudnya apa itu kan, indikator-indikatornya. Wa hadza ma bayyanahul Qur'an al-Karim biwuduh. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qur'an Al-Karim secara jelas. Ya. Bal wa yuhaddidun nasa ayyaj'alu hubba ayyi syai'in a'dham min hubbillahi ta'ala wa rasulih. Bahkan Allah mengancam orang-orang yang menjadikan kecintaannya kepada apapun itu lebih besar dibandingkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Lihat firman Allah di dalam Quran surah At-Taubah. Ya. At-Taubah ayat 24. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana abahukum. Katakanlah, jika ayah-ayah kalian atau orang tua kalian, wa abnaukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum, sanak keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan juga harta yang kalian harta yang kalian ini ya usahakan ya, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian takutkan. Apa yang kita takutkan dari perniagaan biasanya? Ruginya. Wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian cintai. Apa saja tadi? Orang tua, anak, pasangan, keluarga, harta, usaha, tempat tinggal. Ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulihi, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan jihad di jalannya. Nah, kalau ini terjadi, apa yang Allah ancam? Apa yang Allah ancamkan? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tunggu aja. Tunggu saja. Tunggulah sampai Allah mendatangkan ketentuannya atau keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Fasik di sini siapa berarti? Yang tadi. Yang cintanya kepada hal tadi itu lebih dibandingkan kecintanya kepada Allah. Itu disebut fasik. Sebelum ancaman tadi datang, Allah sudah memberikan kepastian di sini. Wallahu la yahdi. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Artinya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang cintanya kepada selain Allah dan besar dibandingkan kecintaannya kepada Allah. Ditambah lagi Allah ngancam, tunggu saja sampai Allah mendatangkan keputusannya. Sudah tidak diberikan petunjuk,
kemudian diancam dengan sesuatu yang spesifik, tidak ancamannya itu apa di sini? Enggak, supaya takut, makin takut. Enggak tahu apa ya? Apa ya? Apa ancamannya? Atarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggu aja besok. Lihat nanti sampai ini. Apa? Ya, tunggu aja pokoknya. Dibutakan gitu ya? Iya. Dibutakan. Ya. Wallahu alam ancamannya seperti apa? Kalau fasik itu kita udah naik klunya banyak banget apa ancaman untuk orang. Kita menduga fasik itu ini gitu kan. Level lagi. Tahu kan? Iya. Ya. Dari ayat ini saja sudah mengerikan sebenarnya. Ini orang-orang begini itu fasik tidak mendapatkan petunjuk. Ya, takut ya. Berarti kan yang ini ya saat kemarin tuh dengan Ya. kan jika karena kekayaan lebih kamu cintai kan atau kerugian. Nah kemarin pernah dengar orang yang pelit itu tanda dia tidak mencintai Allah. Ya benar, paling sudah ini Iya ya. betul. Dia nggak pelit juga kata ini. Pelit itu dia mencintai harta dan dirinya sendiri, Jadi bukan mencintai Allah. Iya. jadi ke situ gitu. Padahal Masya Allah lihat itu ayatnya di Al-Baqarah ya. Asyaitonu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu janjiin kefakiran. Iya. Artinya itu menakut-nakuti sebenarnya. Ya. Dan itu jadi bahan jualan hari ini. Itu sebenarnya memanfaatkan psikologi manusia. Jadi kayak harus kadang Besok nanti gimana? Ayo nanti kalau kendaraannya tiba-tiba kecelakaan, nanti siapa yang perbaiki? Rumahnya kalau tiba-tiba ini nanti asuransi. Jadi kalau ke depannya kamu ini gimana menjual ketakutan. Itu ilmunya setan. Dampak dari ini apa? Wa ya'murukum bil fahsya. Memerintahkan kalian untuk mengerjakan perbuatan yang keji. Karena rasa takut tadi, akhirnya orang korupsi, orang ini ngambil hak orang lain dan seterusnya. Ini dampaknya. Nah, berikutnya ayat ini berbicara wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah ini beda konsep. Kali ini konsepnya setan. Setan itu yang dijanjiin adalah kefakiran, rasa takut tadi, dan perbuatan keji. Sedangkan Allah menjanjikan apa? Maghfirah, ampunan. Baru setelahnya wa fadla, karunia. Gak usah takut, gak usah ini. Allah punya karunia. Tapi lihat susunannya. Sebelum karunia yang merupakan padanan dari fakir tadi. Ya, kalau tadi kan setan yang didahulukan adalah fakir. Allah tidak mendahulukan fadlnya. Tetapi di sini untuk mengkonternya maghfirah. Nah, apa hikmahnya? Oke. Manusia itu kan kalau dilihat kebutuhan yang paling mendasar itu apa? Sehingga dia takut fakir ini dan seterusnya, makan dan minum. Ya. Minimal orang untuk bisa hidup sehari itu butuh makan berapa kali? Butuh makan berapa kali? Butuh minum berapa kali? Ya 2 kali, ada yang sekali, ada yang 3 kali, tergantung perutnya. Tergantung lambungnya. Ya udahlah, katakanlah kita ambil tengah-tengah. Minimal 2 kali makan sehari. Adapun berkaitan dengan maghfirah, ampunan, itu nggak cukup kalau hanya diampuni 2 kali dalam sehari. Karena setiap jam, setiap menit itu orang berbuat dosa. Sebenarnya kita lebih butuh ampunan Allah dibandingkan makanan dan minuman. Oleh karena didahulukan Allahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Apalagi Allahu wasi'un alim. Maha luas. Allah Maha mengetahui. Karunia-Nya itu luas. Ini untuk mengkonter yang tadi. Seharusnya kita ketika mendengar ayat seperti ini semakin mendatangkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, berikutnya wa yaqulu ta'ala. Nah, di dalam Quran surah Al-Baqarah 165 Allah juga berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Dan di antara manusia, tidak seluruhnya, di antaranya tapi banyak. Ya. Dan di antara manusia ada yang yattakhidhu min dunillahi andada, menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti kecintaannya kepada Allah. Seperti saja, itu kan artinya sama. Itu nggak boleh. Apalagi melebihi. Jadi ketika kita mencintai sesuatu sama seperti kecintaan kita kepada Allah, itu sudah tidak boleh. Kenapa? Karena walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Karena seharusnya orang-orang beriman itu kecintaan kepada Allah itu lebih. Jadi tidak boleh kita meletakkan kecintaan kita kepada selain Allah itu setara. Kecintaan kepada Allah harus lebih tinggi. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai sesuatu selain Allah, ya boleh. Tapi ingat, kecintaan kita kepada Allah ini harus yang paling tinggi. Ini dari riwayat dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari Rabb-Nya Subhanahu Wa Taala. Berarti ini hadis kudusi. Annahu amarahu, bahwasanya Allah memerintahkannya bi ayyada'uhu bi hadzal du'a, untuk senantiasa berdoa dengan doa ini. Bagaimana lafaz doanya? As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Jadi ini kalimat cinta. Kemudian dalam doanya kata cinta ini diulang berkali-kali. As'aluka hubbak. Aku meminta cintamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk. Dan juga cintanya orang-orang yang mencintaimu. Jadi boleh kita minta supaya dicintai orang-orang, tapi orang-orang yang mencintai Allah juga. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Dan juga minta supaya saya ini mencintai amalan-amalan yang bisa mendekatkan kepada kecintaan. Ini doa model apa ya? Kalimatnya ya Allah luar biasa. Jadi kalau kuncian itu kayak dikunci dari segala arah itu cinta itu. Gemboknya banyak. Jadi seolah-olah kita nggak bisa keluar dari cinta itu. Minta cintanya Allah dan cintanya orang-orang yang mencintai Allah. Minta supaya mencintai amalan-amalan yang bisa mendatangkan cintanya Allah. Jadi ujungnya sebenarnya adalah cintanya Allah. Ujungnya. Yang lain-lain itu adalah wasilah. Dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabbanillah, barang siapa mencintai karena Allah, wa abghadalillah, murka karena Allah, wa a'talillah, memberi karena Allah, qad istakmalal iman." Sungguh telah sempurnalah iman. Di sini memang tidak bisa dipisahkan antara cinta dan iman. Karena mencintai Allah di sini kita mencintai sesuatu yang tidak nampak. Sehingga yang bisa menyampaikan pada cinta itu adalah apa? Tidak lain adalah iman. Kalau kita tidak ada iman, percaya, yakin bahwasanya Allah itu ada, bagaimana kita bisa mencintai? Jadi kunci cinta kepada Allah itu sebenarnya adalah iman. Dan ini adalah barang mahal yang hanya dimiliki oleh orang-orang beriman, oleh orang-orang Islam ya. Sampai ada yang mengatakan begini, iman itu adalah
vitamin hati dan nutrisi jiwa. Nah, orang kalau nggak punya iman itu nggak punya nutrisi, nggak punya vitamin. Kalau iman itu fitrah juga. Iya, fitrah. Jadi rasa cinta kepada Allah itu Fitrah. harus ditumbuhkan gitu ya. Iya. Dan ini manfaat mencintai mencintai karena Allah ya. Manusia itu kan punya emosi ya. Emosi yang harus disalurkan. Karena kalau emosi yang ada pada dirinya itu tidak bisa tersalurkan, terpendam, maka akan mengakibatkan sakit. Sama lah seperti darah kalau sudah menggelegak itu kan, maka ada bekam dan seterusnya. Lendir kalau sudah numpuk, ya harus dikeluarkan. Manusia juga dalam dirinya ada yang sifatnya non materi seperti ini. Orang kalau sudah kebelet juga harus dikeluarkan, karena buang hajat kan istilahnya begitu. Nah, ada emosi-emosi yang memang harus dikeluarkan. Ada emosi berupa kerinduan, cinta dan sejenisnya. Ini memang harus harus disalurkan. Kalau tidak dipendam saja akan mengakibatkan apa? Sakit jiwa. Nah, disinilah kemudian mencintai dan menumpahkan emosi itu jadi penting. Tapi kalau kita arahkan kepada manusia itu terbatas. Dia tidak bisa selalu membersamai kita. Ya, betul ya. Selain emosi-emosi yang harus disalurkan, kita juga punya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Misalkan begini, kita selaku manusia itu punya sifat-sifat individual, ada juga sifat-sifat sosial, di mana kita membutuhkan interaksi dengan orang lain. Itu ada kebutuhan-kebutuhan. Kita membutuhkan uluran tangan orang lain. Ya, kita butuh berkeluh kesah kepada orang lain dan seterusnya itu ada. Selain luapan emosi tadi, kita juga membutuhkan. Bayangkan, kalau kita menggantungkan kebutuhan kita itu kepada manusia. Pasangan kita tidak selalu bisa bersama dengan kita. Apalagi kalau ya meninggalkan kita duluan gitu ya. Maksudnya wafat. Itu ada saatnya. Atau pergi jauh. Anak-anak kita pun demikian, tidak selamanya bisa bersama dengan kita. Orang tua kita pun demikian, teman-teman kita, tetangga kita ada saatnya. Lalu bagaimana? Sedangkan kita di kebutuhan selalu ada, ya kan? Saluran untuk meluapkan emosi ini juga selalu ada. Pada siapa? Makanya Allah berkali-kali menegaskan, Innallaha ma'ana. Allah bersama hamba-hambanya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Maha berdiri sendiri, gak butuh pada yang lain. Kalau orang kan kadang-kadang dia bersama kita karena dia juga butuh sama kita kan. Allah gak butuh. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk. Tidak pula tidur. Kita lagi butuh orang lain, kita telepon, lagi sibuk. Kita lagi butuh sama orang, kita telepon, lagi tidur. Pengen curhat sama pasangannya lagi tidur gitu. Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala. Ya, so, mencintai Allah kemudian diluapkan tadi dengan ya salurannya ibadah, taat, berdoa, berkeluh kesah kepada Allah, itu akan menjadikan kita sehat. Ya, sehat secara jasmani dan roh. Tapi kalau nggak punya saluran itu, pernah nggak sering merasa sakit itu apa? Merasa ditinggalkan, merasa tidak dipedulikan dan lain sebagainya. Nah, orang beriman harusnya tidak punya begini. Itu berarti support sistemnya atau gimana ya? Gimana? Awalnya mereka pasti butuh orang dulu, iya fisik gitu. Ya. Jadi Maka ya nanti Allah Subhanahu Wa Taala nanti ada tahapannya ini dalam cinta ya. Kayak pembahasan berikutnya di sini ada
cinta kepada Rasul. Ada sosok. Nah, selain cinta kepada Rasul itu kan ada tahapan itu kemarin itu cinta kepada orang tua, kemudian anak-anak, mencintai sesama, tapi tetap ikatannya adalah karena memang kita manusia itu punya unsur fisik. Sulit kalau tiba-tiba langsung ngomong yang non fisik. Ada tahapannya. Nah, pembahasan kedua adalah hubbu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna hubbar Rasuli sallallahu alaihi wasallam wajibun ala kulli muslim. Sesungguhnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban atas setiap muslim. Wa huwa ya'ti ba'da hubbihi lillahi ta'ala. Cinta kepada Rasulullah itu datang setelah kecintaan kepada Allah. Jadi di tingkatan berikutnya. Jadi dua hal ini ya, cinta Allah, cinta Rasul ini harus paling tinggi ini. Selain itu tidak ada yang boleh sampai di tingkat ini. Wa qad amarna subhanahu bihubbi wa qarana hubbahu subhanahu bihubbi hadzal rasul al-karim. Jadi Allah memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah, kemudian selalu mengaitkan kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada Rasulullah. Di antara ayatnya itu kan Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Fattabi'uni. Jelas itu. Yuhibbukumullah. Nanti dampaknya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi tidak terpisahkan. Bisa tidak seseorang mencintai Rasul tapi tidak mencintai Allah? Bisa. Bisa, tidak bisa. Bisa tidak seseorang hanya mencintai Allah tapi tidak mencintai Rasulullah? Batal. Batal. Rukun imannya batal. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wal mu'min alladzi yuhibbullahu ta'ala wa rasulahul al-karim yusbihu sulukuhu ma'an nasi kulluhum mutawajjihan ila Allah ta'ala. Orang beriman yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka perilakunya terhadap orang lain itu akan selalu terarah kepada Allah. Fala yaf'alu illa ma yurdi. Dia tidak akan mengerjakan sesuatu kepada apa yang Allah ridhoi. Wa fi ridho, dan dalam ridhonya. Jadi sebenarnya satu paket ya, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan begini. Apa yang menjadikan kalau kita ditanya kenapa kita mencintai Allah, apa alasannya? Karena kalau kita mencintai seseorang kan Anda punya alasan gitu. Kenapa kamu cinta sama dia? Ada kan alasannya. Kalau kita ditanya kenapa kamu mencintai Allah, apa alasannya? Alasan yang logis ya. Jangan hanya karena itu perintah dari Allah. Tidak logis dalam menjawab cinta. Ya, itu di antara logis. Karena saya butuh. Apa? Apa lagi? Karena Allah sayang. Apa lagi? Ya. Karena Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita kok. Itu jelas jadi alasan. Kalau ditanya, kenapa kita mencintai Rasul? Apa alasan? Alasan logisnya. Selain dari perintah Allah ya. Kenapa mencintai Rasul? Karena Rasul mencintai. Karena saya butuh Rasulullah juga. Ya, karena begini ya. Karena saking banyaknya hal yang bisa dijadikan alasan, kita tuh sampai bingung untuk memilih.
Boleh kan alasannya apa? Iya, saking banyaknya alasan yang bisa kita jadikan sebagai alasan ya untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Sampai jawabannya itu kenapa Sampai enggak? iya, sampai bingung gitu. Ya, kenapa ya? Kenapa ya? Apa ya gitu ya? Apa ya? Karena banyaknya. Saking banyaknya alasan yang bisa kita jadikan sebagai alasan. Sampai bingung kan? Karena saking udah setelahnya kali Ustaz ya. Iya. Ya, ini. Rahasia itu rahasia. Antara cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, kalau diminta sudut perbedaan yang paling mendasar antara alasan mencintai Allah dan mencintai Rasul apa? Ini kan alasan banyak nih. Apa yang paling penting? Apa yang paling mendasar yang membedakan alasan mencintai Allah dan mencintai Rasul? Membedakan alasan karena Rasul aku Allah Allah Khalik ya. yang satu. Ya. Sebenarnya kalau mencintai Allah itu kan Allah menciptakan kita dan tidak bisa dilakukan oleh Rasul. Ya, Mencintai Rasul itu adalah karena lewat Rasul lah kita bisa mengenal syariat Allah dan lewat Rasul lah kita bisa mencintai. Ya, itu yang paling mendasar sebenarnya. Kenapa kita mencintai Rasul? Karena melalui Rasul itu kita bisa mencintai. Kalau bukan lewat Rasul, bagaimana cara kita mencintai Allah? Bagaimana kita mengenal Allah? Nah, ini sudah mendekati akhir ya. Di sini dijelaskan tentang alasan yang sangat logis dan juga dampak yang ini bukan reka-reka ya, tapi memang sudah melalui bukti empiris ya tentang cinta ini. Nah, di sini disebutkan wa hubbul akharin yakunu lin nafsi miftah sa'adatiha wa sa'adati ghairiha. Mencintai yang lain, jadi bukan hanya mencintai diri sendiri ya. Karena manusia kalau dibagi cintanya itu ada cinta kepada diri sendiri dan cinta kepada selain dirinya. Mencintai yang lain selain dirinya itu bisa menjadi kunci kebahagiaan untuk orang itu sendiri dan juga kunci kebahagiaan untuk orang lain. Wa masdaru tamasukil mujtama. Cinta itulah juga yang menjadi sumber kekuatan sebuah masyarakat. Ini karena pembahasan akhir, jadi sudah kumpulan dari cinta-cinta yang sebelumnya. Wa tanmiyatul hayati wa tatawwuruha. Dan juga bisa mengembangkan kehidupan. Jadi kalau tanpa cinta itu kehidupan nggak akan berkembang. Jadi peradaban itu harus ada cinta, nggak mungkin, tidak mungkin sebuah peradaban itu dibangun tanpa adanya cinta. Fal hubbul mutabadil yushbi'u hajati nafsiyah wa jasadiyah lil muhibbi wal mahbub. Cinta timbal balik, jadi cinta yang memang saling mencintai ini artinya ya. Ini mencintai ini mencintai ini. Cinta timbal balik itu ini akan memenuhi kebutuhan nafsiyah, psikis dan jasadiyah, fisik. Lil muhib wal mahbub, untuk orang yang mencintai dan yang dicintai. Jadi dua-duanya punya kebutuhan fisik dan psikis. Dengan saling mencintai, kebutuhan itu bisa terpenuhi. Ini dampak psikologis cinta. Nah, di sini baru bukti empirisnya nih disampaikan. Wa qad sabata lil ulama wa khassatan minhum ulamaul manna'ah an-nafsiyah. Dan sungguh telah tetap di kalangan para ulama, terutama ahli imunologi psikologis. Oh, Masya Allah. Apa? Imunologi psikologis.
Kalau imun itu kan ketahanan. Iya, kekebalan ya. Kekebalan psikologis ini. Bi anna masyairal mawaddah wal mahabbah tunashitu ajhizatal manna'ah an-nafsiyah wal jismiyah. Nah, ini perhatikan. Bahwasanya perasaan kasih sayang dan cinta itu dapat mengaktifkan sistem kekebalan psikologis dan fisik. Cinta dan kasih sayang. Apalagi kalau cintanya itu cinta tertinggi. Makanya kita lihat orang-orang yang punya cinta tertinggi itu dia kuat sekali ininya. Para nabi dan para rasul itu Masya Allah. Ya kuat psikisnya, kuat fisiknya. Wa tunammil qudrata ala muwajahatil azimmat wa muqawamatil amrad. Mampu mengembangkan kemampuan dalam menghadapi krisis dan melawan penyakit. Krisis itu krisis ini ya, apa namanya? Beban-beban kehidupan itu loh. Ya, krisis mental ya. Dia bisa melawan penyakit lah kan. Mimma yuqawwil abdan wal uqul. Yang pada gilirannya mampu memperkuat tubuh dan pikiran. Pikiran juga jadi sehat. Wa yaj'aluha salimatan mu'afah, yang menjadikannya sehat dan kuat. Wa yusbihu bidzalikal qaul al-ma'thur. Inilah kita akhirnya sering mendengar kalimat ini ya. Al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat. Tapi tubuh yang sehat tadi awalnya adalah dari mental yang sehat, psikis yang sehat, hatinya sehat. Kalau kita lihat ada orang kok gampang sakit badannya, gampang sakit mentalnya, ya, hatinya dan seterusnya, itu biasanya kurang cinta. Banyak dikit Kurang penguat. Kurang penguat. Ada tumpahan. Iya, tadi kan kita butuh saluran emosi, ya, melalui luapan ungkapan cinta, ibadah, rindu, doa itu kan ngobrol sama Allah, tersalurkan. Kebutuhannya juga terpenuhi melalui cintanya kepada Allah. Akhirnya sehat mental, sehat pikiran, sehat badannya dengan cinta. Ayo kita saling mencintai. Saudara sampai di sini kita diskusi. Setelah ini kita tutup dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalam billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.